Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Dwi lagi nama channel Ridwan. Di video kali ini aku akan membahas mengenai mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, materi kali ini yang akan aku jelasin itu ada 12 materi. Yang pertama ada deskripsi benda, identifikasi diri, kalimat sapaan, dialog, prolog, dan epilog, jenis-jenis membaca petunjuk, tata cara membaca puisi dan membaca teks, menulis tegak bersambung, ringkasan, parafrasa, surat resmi dan surat pribadi, formulir dan kwitansi, dan yang terakhir ada naskah pidato. Nah, karena materinya ada banyak, jadi langsung kita mulai aja yuk. Jangan lupa disimak videonya sampai akhir ya teman-teman. Materi yang pertama ada deskripsi benda. Teman-teman udah tahu belum sih apa itu kata benda? Jadi kata benda ini adalah semua kata yang merupakan nama benda, nama diri, atau yang dibendakan atau nomina. Contohnya ada pegawai, kursi, kesukuan, dan kebangsaan. Nah, kata benda itu sendiri terdiri dari 3. Yang pertama ada kata benda abstrak. Ini adalah kata benda yang menunjuk pada sesuatu benda atau suatu benda yang tidak dapat dilihat atau diraba. Misalnya, keyakinan, keuntungan, kekayaan, udara, ilmu, kemanusiaan, kebaikan, atau keburukan. Yang kedua ada kata benda konkret. Ini adalah kata benda yang menunjuk pada suatu benda yang dapat dilihat atau diraba. Bentuk-bentuk kebahasaannya ini seperti komputer, printer, pemindai, buku, kamus. Nah, ini adalah contoh-contoh dari benda-benda yang sifatnya konkret atau tidak abstrak atau nisbi. Nah, kata yang ketiga itu ada kata benda yang dibendakan. Maksudnya adalah kata benda yang terbentuk dari jenis kata lain, atau contohnya ada kata kemampuan. Ini berasal dari kata mampu yang diberi imbuhan ke dan an. Selanjutnya ada ciri-ciri kata benda. Ciri-ciri kata benda adalah semua kata yang dapat diterangkan atau diperluas dengan menambahkan yang ditambah kata sifat, atau yang sangat ditambah kata sifat di belakang kata tersebut. Contohnya, rumah yang besar, batu yang keras. Materi yang kedua ada identifikasi diri. Nah, dalam identifikasi diri ini, yang pertama ada menuliskan nama diri. Dalam filsafat, nama diri atau dalam bahasa Latinnya ini nomen proprium atau nomina propria, dengan bahasa Prancis nom propre atau bahasa Inggris proper name atau proper noun. Ini adalah sebuah nama yang menunjukkan hakiki suatu hal yang sedang diperbincangkan, namun tidak memberitahu lebih lanjut mengenai hal apa itu. Nah, cara penulisan nama ini biasanya diawali dengan huruf kapital. Contohnya ada nama Budi Purwanto. Ini huruf B dan huruf P-nya diawali dengan huruf kapital. Kemudian ada Aisyah dengan huruf A diawali dengan huruf kapital dan sebagainya. Nah, dalam hal ini kita dilatih untuk bisa memperkenalkan diri. Misalnya, halo, nama aku Dwi Legina. Kalian boleh panggil aku Canda. Umur aku 19 tahun. Dan hobi aku menari. Nah, yang kedua ada menuliskan nama keluarga dengan gelar kekerabatan. Ada beberapa jenis keluarga, yakni ada keluarga inti yang terdiri dari suami, istri, dan anak atau anak-anak. Ada juga keluarga konjugal yang terdiri dari pasangan dewasa, yaitu ibu dan ayah, dan anak-anak mereka. Nah, di mana terdapat interaksi dengan kerabat dari salah satu atau dua pihak orang tua. Selain itu, terdapat juga keluarga luas yang meliputi hubungan antara paman, bibi, keluarga kakek, dan keluarga nenek. Nah, dalam hal ini contohnya adalah, halo, nama aku Canda, ayahku bernama Ridwan, dan ibuku bernama Uun. Aku memiliki satu kakak laki-laki bernama Raja. Selanjutnya ada karakteristik nama diri dan keluarga. Dalam ilmu penamaan geografi atau toponomi, nama unsur geografis biasanya dapat dibagi menjadi 2, yaitu ada nama generik dan yang terletak di awal dan ada nama spesifik yang terletak di akhir. Nah, kalau dalam teori deskripsi menyebutkan bahwa arti yang dimiliki oleh sebuah nama diri terdiri dari berbagai properti yang dapat diterangkan dalam bentuk deskripsi yang menggunakan sebuah objek yang cocok dengan deskripsi tersebut. Lalu ada menulis nama dengan status sosial.
Nah, dalam kehidupan sosialnya, seseorang memiliki peran atau jabatan masing-masing. Nah, peran dan jabatan ini biasanya ditentukan oleh usaha atau upaya yang telah mereka lakukan. Nah, beberapa macam status sosial ini yang pertama ada ascribe status atau status sosial yang diperoleh dengan sendirinya atau otomatis akan didapatkan karena faktor keturunan. Contohnya ada anak seorang bangsawan. Nah, yang kedua ada achieve status atau status yang diperoleh melalui usaha yang disengaja terlebih dahulu. Ini contohnya ada seseorang yang mendapat gelar sarjana. Kemudian yang ketiga ada namanya assigned status, yaitu status yang diberikan oleh masyarakat sebagai tanda penghargaan atas jasanya. Contohnya adalah seorang pahlawan. Selanjutnya ada menulis nama dengan pangkat akademik. Nama merupakan pemberian orang tua yang diberikan sejak lahir yang sudah tidak dapat dirubah begitu saja, kecuali sudah ada kesepakatan tertentu. Tetapi nama dapat ditambahkan dengan pangkat akademik. Nah, pangkat akademik itu sendiri adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang diperoleh melalui proses pendidikan. Pangkat akademik ini diberikan sesuai dengan jenis pendidikan yang ditempuh. Dalam penulisan pangkat akademik diberikan ketentuan, salah satunya adalah singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan atau pangkat biasanya diikuti dengan tanda titik. Contohnya, Muh, titik, Yamin. Ada juga contoh gelar yaitu M, titik B, titik A atau Master of Business Administration. Kemudian ada juga nama orang A, titik S, titik Surajudin. Materi yang ketiga yakni ada kalimat sapaan. Nah, teman-teman udah tahu belum apa itu sapaan? Jadi, sapaan adalah morfem atau kata atau frase yang digunakan untuk menyapa, menegur, menyebut nama orang yang diajak bicara atau untuk saling merujuk dalam situasi pembicaraan dan yang berbeda-beda menurut sifat hubungan antara pembicara. Nah, fungsi dari kalimat sapaan ini adalah yang pertama, menegur atau menyapa lawan bicara, menarik perhatian orang lain, menunjukkan kesopanan dan kelas sosial, dan menyatakan hubungan sosial antara penutur dengan lawan bicara. Ada juga ciri-ciri dari kalimat sapaan. Yang pertama ada pada penulisan huruf awal menggunakan huruf kapital. Kemudian menyesuaikan dengan situasi dan kondisi percakapan, dipengaruhi oleh adat istiadat, dan dalam penggunaan kata sapaan dipengaruhi oleh status. Lalu kalimat sapaan ini dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis. Yang pertama yaitu meliputi sapaan nama diri, kata ganti orang, kekerabatan, dan gelar. Adapun karakteristik dari kalimat sapaan adalah tidak mempunyai perbendaharaan atau kosakata sendiri dan terdapat tingkatan kata berdasarkan pelaku yang disapa. Nah, contoh dari kalimat sapaan ini misalnya, halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Selanjutnya materi yang keempat yaitu dialog, prolog, dan epilog. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dialog memiliki dua pengertian yaitu percakapan dalam sandiwara atau cerita dan karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan antara dua tokoh atau lebih. Dan jika kedua pengertian tersebut digabungkan, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dialog atau percakapan adalah penggunaan bahasa secara langsung dalam percakapan baik lisan maupun tulisan. Yang kedua atau prolog ini adalah secara umum bisa didefinisikan sebagai pembuka dalam drama atau sandiwara, musik, hingga pidato. Sementara dalam naskah drama, prolog ini biasanya penjelasan pada awal suatu cerita. Nah, karakteristik prolog yang baik adalah bisa berdiri sendiri dan mencerminkan esensi sebuah drama atau film. Lalu ada epilog. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, epilog ini didefinisikan sebagai bagian akhir dari sebuah karya yang memberikan penutup atau kesimpulan pada cerita atau topik yang dibahas dalam karya tersebut. Nah, fungsi dari epilog ini adalah untuk menyampaikan intisari cerita oleh seorang aktor dalang pada akhir cerita ini. Materi selanjutnya atau materi yang kelima ada jenis-jenis membaca petunjuk.
Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, membaca diartikan sebagai melihat serta memahami isi apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya dalam hati. Nah, kata petunjuk itu sendiri mencakup instruksi, perintah, pedoman, dan jenis wacana yang meminta pembaca agar berbuat sesuatu. Teks untuk membaca petunjuk biasanya dinyatakan secara langsung dalam bentuk kalimat perintah. Teks untuk membaca petunjuk biasanya juga disertai dengan penjelasan untuk membantu pembaca memahami petunjuk dengan lebih baik. Materi yang keenam ada tata cara membaca puisi dan membaca teks. Menurut KBBI, puisi adalah ragam sastra dengan penggunaan bahasa yang masih terikat oleh mantra, irama, penyusunan lirik, bait, atau rima. Ciri-ciri puisi dapat dilihat secara sederhana melalui 3 hal yang menentukan kelahirannya, yakni yang pertama ada dasar ekspresi, teknik ekspresi, dan bahasa ekspresinya. Nah, adapun beberapa karakteristik dari puisi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat dan padat, penyusunannya dalam bentuk bait-bait, bersifat konotatif dan imajinatif, serta bersifat ambiguitas atau memberikan banyak penafsiran. Ada juga tata cara membaca puisi. Yang pertama, pahami dan dalami makna yang terdapat dalam puisi, tampilkan ekspresi yang tepat, pakai intonasi yang pas, menguatkan mental, pengucapan yang jelas dan baik, serta penekanan pada kata-kata. Sedangkan tata cara membaca teks dapat dilakukan dengan cara bacalah judul teks dan pikirkan topik atau tema yang dibahas, baca secara seksama setiap kalimat, perhatikan struktur teks, perhatikan gaya bahasa dan kosakata, serta buatlah rangkuman singkat. Selanjutnya ada materi yang ketujuh, yaitu menulis tegak bersambung. Nah, menulis tegak bersambung merupakan salah satu keterampilan yang terdapat pada 4 aspek pembelajaran bahasa Indonesia dengan cara menggabungkan huruf demi huruf sehingga membentuk suatu kata dan kalimat. Nah, langkah-langkah dalam menulis tegak bersambung yang pertama ada pastikan terlebih dahulu siswa atau anak menguasai huruf cetak. Yang kedua, untuk mengenalkan huruf tegak bersambung dapat dilakukan dengan merangkai titik-titik yang nantinya apabila disambung akan membentuk abjad huruf tegak bersambung seperti pada gambar di samping. Yang ketiga, ada memulai menulis dari huruf kecil, dan yang keempat ada menulis huruf besar. Materi yang kedelapan adalah ringkasan. Ringkasan memiliki istilah precis yang artinya memotong atau memangkas. Maksudnya, dalam setiap menyusun ringkasan harus memperhatikan hal-hal kecil yang meliputi gagasan utama karangan dan memangkasnya menjadi bentuk yang singkat agar struktur dasar dari karangan dapat terlihat dengan jelas. Nah, tujuan dari ringkasan ini yaitu adalah agar dapat membantu seseorang untuk memahami ataupun mengerti dan juga mengetahui isi dari sebuah buku ataupun sebuah karangan. Nah, ada nih ciri-ciri ringkasan. Yang pertama, ringkasan memiliki karakteristik mengungkapkan kembali sebuah karangan atau naskah bacaan dalam bentuk yang lebih padat. Kedua, ringkasan memiliki ciri yakni memproduksi kembali apa yang diungkapkan oleh pengarang ke dalam tulisannya. Yang ketiga, ringkasan memiliki ciri susunannya berisi mengenai sudut pandang dan isi yang mengikuti tulisan atau naskah asli dari pengarang. Yang keempat, tetap menjaga urutan ide-ide pokok sehingga terbangun ringkasan dari naskah asli. Dan yang kelima, ada ciri dari ringkasan yang terakhir, ini adalah menuliskan kalimat-kalimat pendek yang mewakili tulisan pengarang. Lalu ada juga langkah-langkah dalam membuat ringkasan. Yang pertama, membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, dan mengadakan reproduksi. Ada juga nih langkah-langkah membuat ikhtisar, yaitu membaca beberapa kali naskah asli atau minimal 2 kali, membuat kerangka bacaan dengan menuliskan pikiran utama atau pokok yang terdapat dalam naskah, dan yang ketiga ada menuliskan ikhtisar. Selanjutnya ada materi yang ke-9, yaitu parafrasa.
Parafrasa atau yang biasa disebut juga dengan parafrase ini merupakan suatu teknik untuk mengemukakan kembali pernyataan orang lain secara legal dan sah dengan menggunakan diksi bahasa sendiri. Nah, hasil dari parafrase ini dapat menjadi lebih pendek dan dapat juga menjadi lebih panjang. Penulisan ulang sumber juga harus dilakukan dengan sebagai kode etik dalam berkarya ilmiah. Nah, parafrase ini biasanya digunakan untuk menghindari plagiarisme, melatih integritas akademik, dan juga menunjukkan pemahaman penulis pada teks yang telah dibaca dengan menggunakan pernyataan sendiri. Nah, ada juga nih langkah-langkah penyusunan parafrase. Secara garis besar, urutan parafrase manual ini adalah membaca kalimat, menulis gagasan ulang dengan kalimat berbeda, yang ketiga, lalu membandingkan untuk mengecek kesamaan gagasan dan tulis sumbernya. Selanjutnya materi yang ke-10 yaitu surat resmi dan surat pribadi. Nah, teman-teman udah tahu belum sih apa itu surat? Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Fungsinya mencakup 5 hal. Yang pertama ada sarana pemberitahuan, permintaan buah pikiran dan gagasan, alat buku tertulis, alat pengingat, bukti historis, dan pedoman kerja. Nah, surat ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada surat resmi, surat pribadi, dan surat niaga atau perdagangan. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi, maupun organisasi. Dalam penulisan surat resmi, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia baku, yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Sedangkan surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Surat ini dapat berupa korespondensi antara sesama teman ataupun keluarga. Materi yang ke-11 ada formulir dan kwitansi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian formulir adalah lembar isian yang berisi berbagai jenis data yang kemudian diserahkan ke bagian pendaftaran. Pendaftaran di sini sangat luas. Bisa mendaftar sekolah, bekerja, bergabung dengan organisasi, maupun untuk mendaftar lomba. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kwitansi ini didefinisikan sebagai tulisan berupa surat bukti penerimaan uang yang dapat menjadi alat bukti tulisan mengenai penerimaan uang dari pihak tertentu. Materi yang terakhir atau yang ke-12 ada naskah pidato. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan halayak. Secara umum, pidato ini merupakan kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal. Nah, struktur dari pidato itu sendiri ada 3. Yang pertama ada pembukaan, isi, dan penutup. Ada juga metode pelaksanaan pidato. Yang pertama ada impromptu, manuskrip atau naskah, ekstemporan, dan memoriter. Terakhir ada langkah-langkah dalam menulis pidato. Pertama, menentukan tema atau pokok pembicaraan, menganalisis karakteristik target audiens, mencatat ide atau gagasan yang akan disampaikan dalam pidato, menentukan tujuan pidato, menyusun kerangka pidato yang terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup, serta mengembangkan kerangka menjadi naskah pidato menjadi uraian yang detail. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat aku sampaikan. Semoga apa yang telah aku sampaikan tadi dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman semua, dan semoga juga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.